Perkenalkan, nama saya Ilvi Fitriani, NPM 18130250009. Di sini saya akan mempresentasikan atau memberitahu tentang tugas pengganti kuliah RPL di tanggal 18 Desember 2020. Di sini telah diberikan 4 soal. Soal pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sequence diagram. Nah, sequence diagram adalah diagram interaksi yang merinci bagaimana sebuah operasi dilakukan. Sequence diagram atau diagram urutan menggambarkan interaksi antar kelas dalam hal pertukaran pesan dari waktu ke waktu. Sequence diagram kadang juga disebut diagram acara. Sequence diagram adalah salah satu cara terbaik untuk memvisualisasikan dan memvalidasi berbagai skenario runtime. Hal ini karena dapat membantu untuk memprediksi bagaimana suatu sistem akan berperilaku dan untuk menemukan tanggung jawab sebuah kelas yang mungkin diperlukan dalam melakukan proses pemodelan sistem baru. Soal yang kedua, jelaskan apa saja komponen dari sequence diagram. Yang pertama ada aktor. Ini komponen dalam sequence diagram yang mempresentasikan entitas yang berada di luar sistem dan berinteraksi dengan sistem. Aktor dalam sequence diagram bisa berupa manusia, hardware, ataupun sistem yang lain. Yang kedua adalah lifeline. Lifeline ini komponen yang mengeksekusi objek selama sequence atau message dikirim atau diterima dan aktivasinya. Yang ketiga ada general, yakni komponen yang berfungsi merepresentasikan entitas tunggal dalam sequence diagram. Entitas ini memiliki nama stereotype atau berupa instan atau kelas. Ini ada boundary, yakni komponen yang berupa tepi dari sistem, seperti user interface atau suatu alat yang bisa berinteraksi dengan sistem yang lain. Selanjutnya ada control, yakni komponen yang bertugas mengatur aliran dari informasi untuk sebuah skenario. Objek ini umumnya mengatur perilaku dan perilaku bisnis. Selanjutnya ada entity, yaitu komponen yang bertanggung jawab menyimpan data atau informasi. Ini dapat berupa bins atau model objek. Selanjutnya ada activation. Activation ini adalah komponen di mana terdapat objek yang sudah berpartisipasi di dalam sebuah sequence. Komponen itu juga yang menunjukkan kapan sebuah objek mengirim atau menerima objek. Selanjutnya ada message, yaitu komponen yang berfungsi sebagai komunikasi antar objek yang menggambarkan aksi yang akan dilakukan. Selanjutnya ada message entry, yaitu komponen yang bertugas menggambarkan pesan atau hubungan antar objek yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Selanjutnya ada message to self, yaitu komponen menggambarkan pesan atau hubungan objek itu sendiri yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Yang terakhir ada message return, yaitu komponen yang menggambarkan hasil dari pengiriman message dan digambarkan dengan arah dari kanan ke kiri. Soal yang ketiga, yaitu jelaskan korelasi dari diagram-diagram yang sudah dipelajari sampai dengan sequence diagram. Nah, diagram use case ini merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan behavior sistem secara keseluruhan yang akan dibuat. Nah, diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat.
Dengan pengertian yang cepat, diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Selanjutnya ada diagram kelas. Ada diagram kelas ini atau kelas diagram ya, menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Diagram sequence ini menggambarkan kelakuan atau perilaku objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu, untuk menggambarkan diagram sequence, maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi dengan objek itu. Selanjutnya ada diagram activity atau activity diagram yang menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis yang diperlukan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Oke, yang terakhir yaitu nomor 4. Buat kembali dan jelaskan use case diagram di bawah ini. Ini contoh use case yang sudah saya kerjakan. Dan sebenarnya memang dari kakaknya udah dikasih contohnya ya. Nih, lebih jelasnya. Ini adalah sequence diagram untuk transfer uang. Yang pertama itu ada aktor. Nih. Aktornya itu nasabah. Boundary itu menu utama sama menu pengirim uang. Ini tuh kan boundary kan tadi user face atau sistemnya atau alat yang bisa berinteraksi dengan sistem yang lain. Nah, kontrol itu untuk penyimpanan data dan informasi. Itu ada manajer pengirim uang dan di sini entity-nya ada 3. Itu ada account, pengirim atau balance, penerimanya balance. Nah, yang pertama itu dari aktor atau nasabah. Nasabah itu mengirim uang. Nah, maka akan muncul tampilan pengiriman uang yang ada di mesin ATM itu. Selanjutnya nasabah memasukkan akun tujuan atau nomor rekening itu. Terus dari mesin ATM validasi akunnya dia, lalu akan mendapatkan get ID-nya, lalu akan menampilkan hasil. Nah, setelah itu nasabah memasukkan jumlah uangnya. Setelah itu dari ATM itu mengecek cukup nggak sih uang kita untuk transfer. Nah, maka kita akan mendapatkan jumlah saldonya. Nah, jika saldonya cukup, maka uang akan dikirim dan ID pengirim, ID penerima dan jumlahnya terlihat. Kalau salah, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Sekian tugas yang sudah saya kerjakan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.